dalam program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS, Universitas Sulawesi Tenggara melakukan pemilihan penelitian yang terbaik untuk ditindaklanjuti menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kegiatan penelitian yang dinilai terbaik adalah kajian produk unggulan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut akan dilakukan program pengabdian masyarakat, yaitu dengan judul pengembangan agribisnis berbasis integrasi ternak dan tanaman di Kecamatan Poleyang, Kabupaten Bombana. Dengan mitra kelompok ternak Gembala dan Desa Poleyang. Oleh tim yang dibentuk oleh Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh Dr. Haidir Amin SP MSI. Tentu bersama dengan anggota tim dan juga bersama mahasiswa. Lokasi kegiatan dapat ditempuh dengan mobil lebih kurang menggunakan waktu 3-4 jam dari kampus Universitas Sulawesi Tenggara. Permasalahan mitra yaitu antara lain bahwa lahan bawah tegakan tanaman kelapa dan juga lahan banyak yang tidak dimanfaatkan. Permasalahan kedua adalah pengetahuan dan keterampilan sistem pertanian terpadu serta teknik budidaya tanaman serta teknik beternak yang masih rendah. Ketiga, ternak sapi banyak berkeliaran tanpa kandang dan kotorannya belum dimanfaatkan. Yang keempat, pengetahuan dan keterampilan produksi pupuk organik masih rendah. Yang kelima adalah nilai tambah produksi kelapa dan juga hasil pertanian lainnya masih rendah, serta adanya permasalahan manajemen kelompok yang belum baik. Solusi yang dapat dilakukan atas permasalahan tersebut yaitu yang pertama, optimalisasi lahan khususnya bawah tegakan kelapa. Yang kedua adalah bagaimana integrasi ternak sapi dan tanaman. Yang ketiga, bimbingan teknik budidaya tanaman organik. Yang keempat, bimbingan teknik beternak yang baik, termasuk pembuatan kandang dan pemeliharaannya. Yang kelima, bimbingan teknik pembuatan pupuk organik. Yang keenam, bimbingan teknik produk olahan buah kelapa dan produk pertanian lainnya. Yang keenam adalah promosi dan manajemen pengembangan usaha. Metode pelaksanaan yang akan diawali dengan rekrutmen kelompok sasaran, persiapan sekaligus juga sosialisasi kepada mitra dan masyarakat serta pemerintah setempat. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana bersama. Kemudian akan dilakukan pengumpulan baseline data kelompok sasaran agar mudah nanti dilakukan evaluasi dampak dari kegiatan. Selanjutnya adalah kegiatan penyuluhan, bimbingan teknik dan juga FGD terkait optimalisasi sumber daya lahan, pertanian terpadu, bimbingan teknik budidaya tanaman organik, pasca panen dan pengolahannya, produksi pupuk organik dan biocat, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran berbasis digital.
Di samping itu akan dilakukan satu desain kegiatan model usaha integrasi ternak sapi dan tanaman di bawah tegakan kelapa, yaitu dimulai dengan pembuatan pastur atau bahan makanan ternak, akan dilakukan pembuatan kandang, pengadaan ternak, pemeliharaan ternak sapi, pengumpulan kotoran sapi, pembuatan bokasi dan juga biochar, dan jika dimungkinkan akan dilakukan analisis finansial serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan dari kegiatan ini dicoba dibuat model bisnis kanvas agribisnis integrasi ternak dan tanaman yang terkait dengan mitra utama, terkait pemilik lahan, peternak, penyedia saprotan, sarana produksi pertanian, penyedia bahan baku, penyedia kemasan, mitra pemasaran, dan pemerintah. Sedangkan aktivitas inti yaitu yang terkait dengan produksi, penggemukan ternak, budidaya tanaman, termasuk pasca panen, pengolahan, dan juga pemasaran. Kemudian yang terkait dengan sumber daya utama yaitu lahan pertanian, tanaman perkebunan, ternak sapi, sarana produksi, bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Terkait dengan nilai tambah produk yaitu produk olahan hasil perkebunan, produk tanaman sayur organik dan sehat, termasuk ketersediaan produk dan hasil yang diperoleh. Yang terkait dengan hubungan konsumen yaitu pesan dan antar, kemudian melalui sosial media, dan juga melalui satu upaya bergabung dalam satu komunitas. Sedangkan terkait dengan saluran distribusi yaitu akan dilakukan pengiriman langsung, ekspedisi, dan juga mungkin juga Gojek. Dan kalau kita melihat segmentasi pasar, targetnya adalah pasar tradisional, kebutuhan daging masyarakat, warung, rumah makan, dan juga hotel. Tentu terkait dengan struktur biaya yang kita perkirakan adalah upah kerja, sarana produksi pertanian, biaya operasional, dan biaya promosi. Sehingga juga kita bisa menyampaikan, memprediksi sumber pendapatan yaitu terkait dengan penjualan produksi baik dari tanaman maupun dari ternak, termasuk dari akibat kegiatan penggemukan ternak, penjualan produksi dan produksi olahan hasil perkebunan, serta hasil produksi pertanian. Sedangkan luaran terkait dengan teknologi Paguna yaitu adanya modul integrasi ternak, sapi, dan tanaman. Kemudian untuk publikasi yaitu jurnal, menjadi narasumber dalam seminar, diperkirakan 2 kali. Juga mungkin ada skripsi dari mahasiswa dan juga poster, dan mungkin juga akan ada artikel dalam media massa. Dan produk yaitu terkait dengan produk hasil olahan, hasil pertanian dan perkebunan, serta pupuk organik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.